Saya dengan tamu kita nih, Pak Gilbert, Pendeta Gilbert Lumuendang, ya. Selamat datang Pak Gilbert, ya. Ya, gimana nih? Saya dengar ceritanya, kita orang-orang pengen tahu, ya. Terus terang, saya sendiri belum pernah dengar khotbahnya Pendeta Gilbert di TV-TV Indonesia. Tapi saya taunya tuh dari gara-gara bukunya Tony Daud. Ya, saya baca buku Tony Daud hampir 30 seri, semua saya ada. Ya, saya suka sekali. Dan saya diberkati dengan Tony Daud. Itu kalau mungkin teman-teman dapat ya, itu dukun terkenal yang bertobat. Nah, dia banyak cerita tentang Pak Gilbert ini yang tobatin dia katanya. Jadi saya mau dengar ceritanya nih. Gimana ceritanya? Waktu itu katanya yang serunya tuh kan dia bisa punya pukulan tenaga dalam. Bisa hancurin batu berapa meter tuh? Iya itu. Jadi sebetulnya gini sih, apa itu namanya? Pertama-tama kalau koreksi dikit, bukan saya sih yang bikin bertobat, Tuhan Yesus kan. Nah yang kedua, Daud Tony ini kecil kan anaknya, saya ketemu dia waktu dia umur 17 tahun, sekarang sudah 17 tahun dikit, sebelum dia 17 tahun. Nah, jadi yang menariknya adalah waktu dia bertobat, justru orang rame. Yang rame itu bukan komunitasnya dia. Yang ramai itu justru komunitas Kristen yang bilang, nggak bener dia bertobat, nggak bener dia pernah ketemu Pak Gilbert, nggak bener dia pernah didoain. Karena memang dalam pelayanan saya tuh jarang banget gitu ceritain tentang orang, karena prinsip saya kalau kita main nih ya ceritain tentang Tuhan Yesus aja gitu. Tapi kenyataannya sebetulnya kalau saya harus jujur, saya benar pernah ketemu Dr. Romi, saya benar pernah layani dia, saya benar pernah mengusir roh-roh jahat apapun dalam tubuhnya. Waktu itu kita mungkin berlima atau berenam ya, salah satunya juga ada pendeta Dudi yang dari Solo. Pendeta Dudi dari Solo. Iya. Lalu ada beberapa pendeta-pendeta lainnya waktu itu. Nah ceritanya sebetulnya sederhana banget gitu, bahwa saya lagi khotbah di Solo, lagi pelayanan, tiba-tiba biasa kan habis KKR ya altar call panggil orang maju ke depan, tiba-tiba saya lagi doain satu persatu, saya lihat kok ini ada orang kayak aneh gitu. Saya lagi di sebelah kanan, saya lihat kan gerejanya cukup luas gitu. Saya lagi di sebelah kanan, saya lihat sebelah kiri kok kayak ada yang ngeliatin saya gitu. Apa nih orang ngeliatin saya gitu kan? Jadi akhirnya saya samperin, saya tatap matanya, dia juga tatap mata saya. Nah dulu waktu saya baru-baru bertobat, diajarin katanya orang kerasukan setan tuh atau orang yang punya roh jahat, lihat aja di matanya gitu. Nah ini saya liatin gitu matanya, dia ngeliatin juga gitu. Biasanya sih diliatin matanya langsung tunduk. Saya pikir, anak kecil kurang ajar juga gitu dalam hati kan. Kenapa dia ngeliatin saya gitu ya? Saya terus aja liatin, kita liatin sampai akhirnya cuma beda berapa satu gitu, mata sama mata, bukan bulu mata udah mulai kena kali gitu. Hidung dari hidung begitu. Nafas dan nafas gitu. Sampai orang kok ini saya doain gitu. Baru saya pegang dia jatuh langsung dia bangun lagi, dia tanya kenapa saya jatuh. Saya pegang dadanya gitu, saya bilang, kamu tanya sendiri kenapa kamu jatuh, saya tinggalin gitu. Udah, tapi saya tahu tim pelayanan di Solo itu gereja GBI Kuanggalang, dia punya pelayanan memang bagus gitu, tim ini karena saya kenal. Apa tuh tim pelayanan pelepasan? Iya, tim pelayanan pelepasan bagus. Udah saya cuma pegang dadanya, saya bilang ini, kamu tanya sendiri sama diri kamu kenapa kamu jatuh. Udah saya tinggalin, saya layani biasa. Malam itu nggak ada kesan apa-apa. Besoknya sebelum saya pulang sore, saya mesti khotbah di Sarangan. Pokoknya dekat-dekat situ deh gitu malamnya. Nah jadi siangnya saya masih duduk di kantor tembalanya, lagi duduk tiba-tiba saya dengar kok berisik-berisik di luar nih gitu. Apaan sih? Saya bilang, Pak saya ke depan sebentar ya, tuh ribut-ribut. Terus gembalanya bilang, itu doain yang kemarin mana? Saya bilang, ada salah satu anak yang panggil berdoain. Oh jangan-jangan di ujung itu ya? Mungkin dia bilang gitu. Udah saya langsung keluar, saya lihat, wih bener ada orang basah kuyup lagi dikelilingin 6-7 pendeta gitu kan. Jadi saya pikir ini apaan gitu ya. Ya udah saya datang ke sini. Saya lihat, ini anak nih yang kemarin. Tiba-tiba orang bilang, saya tanya ini kenapa basah kuyup begini nih? Tiba-tiba dikasih tahu, ini manifestasi, lalu kita mau ceburinnya di kolam baptisan gitu. Sudah tapi diceburin? waktu diceburin, kok nggak tenggelam gitu. Jadi kita tekan-tekan, muncul aja begini akhirnya gitu, dia mulai manifestasi. Oh gitu. Terus kita mulai doain.
kita mulai doain, udah segala macam roh lah keluar banyak banget gitu ya kan. Satu roh lepas muncul lagi roh lain, satu roh lepas muncul lagi roh lain. Ada besi Istanbul lah, ada apalah, napak tiras dewa, apa segala macam namanya. Kebanyakan bahasa Jawa gitu. Nah, yang lucunya dalam salah satu payah ini dia nggak mungkin tahu karena ya dia cuma saya dan beberapa hamba Tuhan dan istri saya waktu itu yang tahu. Jadi waktu kita doain, wih, tiba-tiba dia berdiri pasang kuda-kuda gitu kan. Waduh, pasang kuda-kuda, saya samperin aja. Nah waktu saya udah berhadapan deket gitu, hamba Tuhan yang lain dari jauh kan, dalam namanya sudah kita berdua nih berhadapan gitu. Nah waktu berdua berhadapan, tiba-tiba saya waktu sempat pikirnya sih sederhananya saya pikir ini orang kecil ini gitu. Tapi itu lama-lama saya mikir, waduh, katanya orang kalau keras setan kuat. Jadi mikir, wah Tuhan tolong gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir-pikir, gimana nih? Split second tiba-tiba dia nyerang gitu. Dia nyerang. Di saat saya tuh masih mikir dan doa. Jadi saya pikir, ya kena nih gitu. Dia nyerang deket sekali. Cet gitu, jadi dia pukul gitu. Nah, tangannya yang pukul atau ilmunya? Ini jadi kayak orang menekan sesuatu. Pak Gilbert ada rasa apa gitu? Ada rasa kekuatan atau apa? Tiba-tiba pas lagi begitu, ya. Pada saat yang bersama, jadi di saat kayak dia mau kena ke saya gitu, yang saya pikir kena habis kayak gini gitu. Tiba-tiba dia muter balik, terjungkang gitu, gitu kan, jatuh, blah. Orang langsung kan mau dekat dia, langsung berteriak dalam nama Yesus gitu. Nah tiba-tiba dia berdiri, dia berdua lari kencang sekali. Saya pikir, ya mati ini anak ketabrak. Karena di depan gereja itu jalan besar. Saya pikir, wah mati ini anak ketabrak. Ya, saya waktu itu cuma ingat nama Yesus berkuasa. Saya teriak, dalam nama Yesus saya perintahkan berhenti. Dia berhenti, betul. Waduh, nama Yesus luar biasa. Dia berhenti, dia seperti orang lari gitu. Tapi lari di tempat, kan beda sama orang lari di tempat. Sama orang mau lari, tapi kayak ada yang tahan gitu. Dia seperti orang mau lari, dan lari betul. Tapi seperti ada yang tahan, jadi nggak maju-maju di situ. Tiba-tiba saya berteriak lagi, saya bilang, dalam nama Yesus saya perintahkan, balik. Dia balik kayak robot, pek gitu, stop, lari, dia diem, dia balik kayak robot, tek, jalan menuju saya, tiba-tiba kayak kalau udah tinggal setengah meter kali, jatuh dia, wah, gitu kan, udah, semua kumpul lagi, doain dia lagi. Sebentar dulu, ini karena kita punya YouTube cuma 10 menit, ini sudah berapa? 7:43. Oke, 10 menit tolong bilang. Iya. Nah, jadi akhirnya dia jatuh, kita doain lagi, nah udah mulai keluar satu lagi. Nah, yang paling serunya tuh terakhir. Jadi pas dia udah lemas, istri saya doain lagi, tiba-tiba dia udah gitu. Saya, ini roh apa lagi sih nih? Saya ngomong ini roh apa lagi? Tiba-tiba dia berteriak kencang sekali. Dia bilang, Lucifer. Ada satu menit dia berteriak kencang sekali, ada 1 menit kali. Lucifer gitu. Tiba-tiba blok dia jatuh, dia lemes. Udah. Cuma nanya gini, saya di mana gitu. Nah, saya nggak tahu lagi, saya pergi keluar. Istri saya nanya gitu. Istri saya cuma nanya gini, Daud, kamu kenapa? Tony kita tuh manggilnya. Tony, kamu kenapa? Terus dia gini, karena kecil dia gigit jarinya, dia bilang gini, aku gimana ya? Aku hanya ingat waktu aku umur 8 tahun, nenekku masukin roh aku ke kandang ayam, masukin akunya ke kandang ayam, lalu aku lihat tubuhku jalan sama roh lain. Jadi aku dikurung di kandang, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Jadi selama ini rohnya tuh ditinggal dari mulai 8 tahun itu dia lagi main sama teman-temannya, dipanggil sama neneknya kasih ilmu sesuatu, dikeluarin rohnya, diganti roh lain, terus jalan. Jadi dia nggak ingat. Dia bilang, saya cuma ingat sampai umur 8 tahun itu. Itu ngomongnya sama istri saya. Saya keluar, saya lihat kok tukang ojek, tukang becak kumpul. Saya tanya kenapa kumpul. Dia bilang, justru saya mau tanya sama bapaknya, ada apa di dalam? Kok teriaknya ngeri banget. Kebetulan waktu itu udah mau Natal, jadi sekitar bulan September Oktober lah gitu ya. Nah saya cuma bilang sederhana, oh lagi latihan drama Natal. Saya, aduh teriaknya kayak kerasukan ya katanya gitu. Dalam hati saya memang kerasukan. Jadi kita sebentar ini